Ya, saya ulangi. Tadi lupa belum terrecord. Jadi nanti kalau ada yang mau tidak bisa ikut kuliah, belum ada recordnya ya, ketinggalan sedikit tapi nggak apa-apa. Ya, oke sekarang sudah saya record. Baik, saya teruskan. Ya, nah time and motion study. Jadi pada prinsipnya kita akan melakukan pengukuran waktu. Pengukuran waktu untuk apa? Pengukuran waktu untuk melakukan pekerjaan. Misalnya begini, ketika Anda menjadi seorang manajer pabrik, katakanlah pabrik furniture, pasti akan ditanya, berapa kapasitas produksi pabrikmu? Nah, bagaimana cara kita menghitung kapasitas produksi pabrik? Caranya kita menghitung dulu, pabrik kita buat barang apa? Katakanlah kita membuat 4 barang, barang A, barang B, barang C, barang D. Oke, pertama barang A. Untuk membuat satu barang A butuh waktu berapa? Nah, karena untuk membuat satu barang A, itu membutuhkan 5 stasiun proses. Proses pengukuran, pemotongan, perakitan, pengecatan, finishing, misalnya begitu. Untuk barang A. Itu waktu pengukurannya berapa, waktu pemotongannya berapa, waktu perakitannya berapa, waktu pengecatannya berapa, waktu finishingnya berapa. Di total itu menjadi yang disebut sebagai waktu standar atau waktu baku untuk memproduksi satu unit barang A. Oke. Kemudian yang barang B, prosesnya apa? Anda hitung juga. Mungkin walaupun prosesnya sama, pemotongan, pengukuran, pengukuran dulu, pemotongan, perakitan, pengecatan, dan finishing, tetapi masing-masing proses mungkin berbeda dengan barang A. Kenapa? Karena mungkin bentuk furniture-nya berbeda. Maka ketika menyelesaikan jenis barang D, mungkin juga waktu standarnya berbeda. Barang C juga begitu, barang D juga begitu. Nah, sekarang ditanya, setiap hari kita membuat barang A berapa, barang B berapa, barang C berapa, barang D berapa. Nah, itu semua dikalikan, kan ketahuan. Dalam satu hari kita bisa membuat berapa barang. Ya, karena sekarang kalau misalnya dalam satu hari itu bisa membuat 20 masing-masing dengan satu orang karyawan untuk setiap stasiun kerja, karena satu stasiun kerja itu stasiun pengukuran satu orang, stasiun pemotongan satu orang, nah gitu. Dengan 20 orang, setiap satu stasiun kerja tadi ada 5, masing-masing satu, jadi ada 5, ada 4 barang, ABCD jadi kan 20. Dengan 20 orang kita bisa membuat barang misalnya 100. Ya, 100 unit. Itu dengan 20 orang. Berarti kalau dalam satu hari itu jumlah orangnya bukan 20, misalnya 40, maka kita bisa membuat 100 kalikan 2, 200. Ya, karena 20 orang bisa membuat 100. Dan intinya, untuk bisa menentukan kapasitas produksi dalam satu pabrik, mudahnya kita harus tahu waktu setiap stasiun kerja. Dan kita harus tahu berapa stasiun kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang tersebut. Berapa orang yang harus kita alokasikan pada setiap stasiun kerja. Ada berapa set stasiun kerja yang kita punya. Ada berapa jam kerja setiap hari. Tentu jam kerja yang satu shift, 8 jam, dengan jam kerja yang 2 shift akan berbeda. Makanya kalau pabriknya itu masih menggunakan pola kerja manual, bukan otomatis, kalau kita mau bekerja 3 shift, maka harus ada 3 giliran jam kerja. Ada orang yang kerja pagi sampai siang, sore sampai malam, malam sampai pagi. Tetapi kalau kita pabrik ini fully automated, Anda bisa bayangkan, maka interaksi antara manusia dan mesin jadi berkurang. Sehingga dengan jumlah orang yang sama, mungkin kita bisa bekerja 3 shift. Oke, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan time and motion study. Kita akan melakukan Taylor ini, setiap pekerjaan itu membutuhkan waktu berapa. Ini yang disebut dengan waktu standar. Tadi kita mengatakan menghitung waktu untuk sebuah perakitan furniture. Barangnya sudah ada furniture-nya. Tapi sekarang bagaimana kalau Anda baru membuat pabrik yang barangnya belum ada, baru mendesain. Misalnya Anda mau membuat sepatu dengan model baru, lalu Anda membuat pabrik. Pertanyaannya, pabrik kamu bisa buat berapa ribu pasang sepatu? Jawabannya
Mana gua tahu, buat aja belum, gimana ngukurnya? Buat aja belum, produknya belum ada yang jual. Kita merupakan orang pertama yang akan menjual produk jenis itu. Bagaimana kita mengukur waktu produksinya? Nah, si Taylor inilah kemudian melakukan studi waktu dan gerak, bahwa pada prinsipnya setiap pekerjaan itu dapat dipecah-pecah menjadi gerakan-gerakan dasar. Saya ambil contoh misalnya, aduh nggak ada ya, oke. Misalnya kita merakit sebuah spidol, nggak ada contoh. Nggak ada contoh. Oke, anggap ini pulpen. Untuk merakit sebuah pulpen, menggabungkan antara tutup dan tutup dan pulpen ya. Ya, ini proses penggabungannya. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk merakit pulpen ini kita perlu tangan kanan mengambil satu ini dan perlu tangan yang satunya mengambil tutupnya. Lalu menggabungkan, menaruh lagi di meja. Yang dibuat oleh Taylor, dia menghitung bahwa pada prinsipnya manusia itu memiliki gerakan-gerakan dasar. Menjangkau, memegang, melepas, mencari, merakit, dan sebagainya. Memegang, kalau yang dipegang jaraknya sekian sentimeter, butuh waktu berapa. Merakit, kalau yang dilihatnya berapa meter, butuh waktu berapa. Mencari, kalau mencari barang-barangnya itu lokasinya jelas, butuh waktu berapa. Tapi kalau mencari dalam tumpukan part yang banyak, butuh waktu lebih lama. Jadi dia membuat tabulasi-tabulasi. Sehingga pada prinsipnya, pekerjaan manual itu bisa diperkirakan waktu prosesnya. Selama kita bisa memecah-mecah gerakan-gerakan pekerjaan itu menjadi basic movement, basic motion, gerakan-gerakan dasar dalam pekerjaan itu. Kira-kira begitu gambarannya ya. Nah, oke, saya teruskan. Nah, selanjutnya dari Prancis, suami istri, Frank dan Lilian Gebet. Ya, ini dia merancang fasilitas produksi, fasilitas produk, fasilitas pabrik untuk handicap people. Zaman dulu orang ngomongnya handicap ya, cacat. Tapi istilah cacat itu kurang manusiawi. Jadi sekarang kita ngomongnya adalah difabel. Apa sih sebenarnya difabel itu? Different abilities. Orang yang punya kemampuan yang berbeda. Ya, yang berbeda karena cacat. Tapi kalau disebutkan handicap, itu artinya merupakan suatu yang merendahkan. Karena sebenarnya setiap orang tidak mengharapkan dia menjadi handicap, ya. Tetapi dia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai orang yang memiliki different abilities, memiliki kemampuan dan keterbatasan. Ini disebutnya difabel. Nah, kemudian ini dari Jerman, ya. Mayo dan Munzenberg ini adalah salah satu tokoh untuk mengevaluasi accident atau kecelakaan kerja di dunia industri. Tahun 1933, industrial accident, bagaimana kita mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, jadi kalau seperti itu, ergonomi ini bisa diaplikasikan di mana? Jawabannya, ya tentu di mana saja. Contohnya kalau di rumah, Pak. Nah, kalau di rumah begini contohnya ergonomi nih. Studi waktu dan gerak supaya efisien. Yang Anda nginep di rumah sendiri atau punya kos, oke, misalkan di kos-kosan. Di kos-kosan pertama kali bangun jam 4:04, nunggu adzan subuh. Apa yang Anda lakukan? Ke kamar mandi, menyelesaikan panggilan alam, ambil air wudhu, istilahnya membuat badan itu bisa melek dulu. 100% bangun. Adzan subuh, Anda sholat sunnah, kemudian kalau yang mau ke masjid, yang mau sholat di rumah, sholat di rumah. Setelah itu Anda melakukan morning job. Morning job itu bersihkan tempat tidur, mandi, beres-beres, nyuci, dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalau kamar mandi Anda, kos-kosan Anda itu bukan kamar mandi di dalam,
tapi kamar mandinya di luar, bareng-bareng sama kamar apa dipakai dengan kamar. Misalkan kos-kosannya ada 10 kamar, ada 2 kamar mandi gitu misalnya. Jadi kan di luar bareng-bareng kamar mandinya. Jadi Anda tidak sendiri di luar. Tempat cuci baju juga di luar, tempat jemur di luar. Pertanyaan saya, berapa kali Anda bakal keluar masuk kamar dalam pagi hari? Nah, coba Anda hitung. Jadi pernah ada satu penelitian di sebuah rumah perumahan ya, sebuah kehidupan itu, penelitian di Jepang, itu dia membuat sandal yang di bawahnya dikasih tinta. Jadi kalau dia napak di rumah itu tintanya ada bekasnya untuk menghitung langkah. Kan satu orang ada 2 telapaknya. Berarti kalau telapaknya ada 40, itu asumsinya ada 20 langkah kan gitu ya. Kan ada telapak-telapaknya kakinya itu. Nah, dia mencoba mencari bagaimana supaya pagi itu tidak boros. Jadi begini misalnya, Anda bangun, diusahakan sekali ke kamar mandi itu beberapa urusan selesai. Ya, kalau perlu bangun, menyelesaikan panggilan alam, sekalian mandi, sekalian apa. Setelah dari kamar mandi baru selesaikan. Jadi nggak bolak-balik ke kamar mandi. Pertama wudhu dulu, sholat, habis sholat, buang air besar, keluar lagi, lalu nyuci baju, terus masuk lagi mandi. Itu sudah bolak-balik. Berapa kali Anda membuka laci setiap pagi? Berapa kali Anda membuka lemari pakaian? Ini ergonomi nih. Harusnya kita mengatur semua itu dengan jumlah pekerjaan, dengan jumlah langkah-langkah yang paling minimal. Dengan cara bagaimana? Diatur. Apa dulu yang saya kerjakan, habis itu apa, habis itu apa, habis itu apa. Kali keluar kalau bisa beres. Keluar kamar, apa misalnya? Ya udah, nyuci, mandi, jemur, baru masuk kamar. Seperti kalau Anda misalkan satu hari mau keluar rumah. Satu hari mau keluar rumah. Makan, kuliah, terus ngerjakan tugas, lalu ada main ke rumah teman. Kalau bisa, kalau menurut anak teknik industri, jangan bolak-balik. Jadi jangan keluar dulu, makan sarapan, balik lagi ke rumah. Berangkat kuliah, pulang lagi. Habis itu ke rumah teman mau bertugas, pulang lagi. Enggak, kalau bisa itu harus semua sekalian. Tujuannya apa? Produktif. Makanya itu diperlukan apa? Ekonomi itu satunya, diperlukan apa yang disebut dengan perencanaan. Supaya Anda lebih terpola. Coba deh, ya. Itu ergonomi pertama kali seperti itu. Nah, kemudian kapan itu diterapkan? Ya bisa kapan saja selama 24 jam. Itu yang paling mudah di rumah seperti itu. Kalau di pabrik ya yang tadi saya sampaikan. Di pabrik ini yang gampang. Ada prinsip kerja yang disebut dengan 5R. Budaya kerja, working culture. 5R. 5R itu apa? Ringkas, kemudian rapi, resik, rawat, rajin. Kalau dalam bahasa Jepangnya, seiri, seiso, seiketsu, shitsuke. Itu 5. Maksudnya ringkas itu apa? Memisahkan barang-barang yang diperlukan dan tidak. Coba sekarang dicek di laci meja belajar Anda isinya apa. Pak, ada dompet, ada KTP, di laci meja ada uang, ada jam tangan, ada pulpen, ada SIM, ada nota-nota yang udah nggak pakai, ada pulpen, ada penggaris, ada batu baterai, ada HP, ada charger, ada klip, ada staples, apalagi lama-lama laci itu pasti penuh. Karena orang cenderung tidak mau mengeluarkan apa yang ada di situ. Nah, dalam budaya kerja ada istilah ringkas. Ringkas itu apa? Peliharalah yang diperlukan buah, jangan dipelihara. Nah, itu satu contoh. Ya, jadi itu bisa dilakukan di mana saja. Dan itu kalau di tempat kerja berarti banyak ya, karena coba aja Anda coba beresin itu rumah, nanti dapat satu kotak isinya kan nggak pakai. Buku dari SMP, SMA masih Anda simpan, mana yang harus dipakai sampai selama kuliah, mana yang tidak. Ya, itu harus dipisahkan. Aturannya begitu. Nah, kemudian siapa yang bisa mengaplikasikan? Semua, every individual, baik itu kelompok atau tidak kelompok, atau itu sifatnya bayi, dewasa, anak-anak, bisa. Jadi,
berlaku buat semua. Intinya dalam ergonomi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan manusia, human factor. Nah, kemudian, oke, cabangnya, ya, physical size, hal-hal yang berkaitan dengan ukuran fisik manusia, fisik ya, ukuran fisik manusia yang disebut dengan anthropometric, fisik manusia, pendek, tinggi, kurus, gemuk, terus kemudian besar, kecil, itu ukuran tubuh. Sehingga kita bisa melihat, wah kalau ini sih ukuran mobilnya buat orang Amerika, kalau untuk orang Asia agak susah. Kenapa? Karena tingginya. Kalau kita mau buat batas ceiling, kusen pintu, kita harus melihat ini untuk orang Asia, Amerika, atau Eskimo. Tinggi pintunya berapa? Itu yang disebut dengan physical anthropometric. Kita mau buat kursi yang nyaman itu lebar, kursinya berapa? Jawabannya kan tergantung kursinya untuk siapa. Untuk anak kah? Untuk orang dewasa kah? Karena untuk anak-anak pasti lebih kecil, ukuran, mohon maaf, lebar bokongnya pasti lebih kecil, sehingga kursinya juga lebih kecil. Kalau untuk orang dewasa umumnya dia lebih besar. Kalau untuk perempuan sama laki-laki, biasanya perempuan itu dengan berat yang sama, ukurannya lebih besar dibanding laki-laki. Laki-laki 80 kilo belum kelihatan gemuk, tapi kalau perempuan, nah, emang saya gitu. Jadi itu adalah anthropometrik. Bagaimana kita mendesain sebuah produk pabrik berdasarkan ukuran tubuh manusia. Bukan cuma itu, kita buat gagang setrikaan. Kira-kira bentuk gagangnya gimana? Supaya enak dipegang. Tahu kan? Bentuknya itu supaya enak dipegang. Center aja. Ada center yang enak dipegang, ada yang tidak. Itu yang disebut dengan ergonomis dan tidak. Mouse. Nah, bentuk mouse ini juga ada yang enak dipegang, ada yang tidak. Ada yang kegedean, ada yang kecilan, dan seterusnya. That's anthropometric. Ya. Jadi membuat suatu desain, baik itu desain produk maupun alat kerja, disesuaikan dengan ukuran tubuh manusia. Ini yang disebut dengan anthropometric. Kemudian apa yang disebut dengan endurance atau kardiovaskular. Endurance itu artinya apa? Reliability, kemampuan jangka panjang. Ya. Ada orang yang jago sprint. Ya, sprinter paling terkenal sampai saat ini Usain Bolt, belum ada saingannya. Saya nggak tahu apakah dia sudah pensiun atau belum. Tapi ada juga pelari maraton yang disebut sebagai endurance. Apa bedanya? Nah, dalam urusan ergonomis, pekerjaan, saya tanya, yang dicari speed atau endurance? Dalam dunia teknik industri, we more go for endurance than speed. Yang penting itu daya tahan, bukan kecepatan. Loh, kenapa? Karena kecepatan bisa diganti dengan alat otomatis, tapi daya tahan itu penting. Jadi, kalau sekarang saya tanya, Anda menjadi manajer pabrik, melatih para pekerja Anda untuk bekerja secara cepat, atau melatih pekerja Anda untuk bekerja secara konsisten? Jawabannya adalah pertama, harus melatih mereka bekerja secara konsisten, walaupun belum cepat. Nggak apa-apa, tapi kalau konsisten itu bisa dihitung. Karena rata. Tapi kalau kadang cepat, kadang lambat sekali, kadang cepat sekali, kadang bagus, kadang lambat. Kita mau menghitung perkiraan kapasitas produksi apa-apa itu susah. Sama dengan mata uang Indonesia rupiah terhadap dolar. Yang penting itu rupiah terhadap dolar bagus atau stabil. Jawabannya yang penting stabil dulu. Setelah stabil baru dibagusin dikit-dikit. Karena kalau nggak stabil, nggak dijadikan acuan perhitungan untuk membidangkan. Kan? Anda mendekati orang karena pacaran. Pertanyaannya, memang bagusnya orang yang baik ya, yang karakteristik. Tapi saya mending Anda mendekati orang yang tidak stabil, kadang baik, kadang marah, kadang galak, kadang apa. Tapi orang yang sudah stabil.
Yang pertama tuh stabil dulu. Kenapa? Karena stabil itu mudah diduga. Dengan mudah diduga kita bisa menentukan pendekatan yang lebih bagus caranya bagaimana dibandingkan orang yang tidak stabil. Jadi endurance ini penting, konsistensi dan tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. That's endurance. Nah, endurance ini dalam tubuh manusia dikenal dengan berdasarkan kemampuan pada kardiovaskular, bukan otot. Jadi daya tahan. Sprinter itu pada otot. Makanya kalau Anda lihat pelari sprinter, kalau orang bilang badannya lebih kekar-kekar, ya, karena butuh lesutan-lesutan yang luar biasa. Tapi kalau Anda lihat pelari maraton, badannya nggak sekekar itu. Tapi kalau suruh lari, sprinter mungkin 10 kilo udah KO. Tapi yang maraton dia 40 kilo masih kuat. Kalau mobil itu kayak diesel. Itu perbedaannya. Ya. Nah, yang tadi, kecepatan tadi sama dengan strength yang disebut dengan biomechanical kekuatan. Jadi kadang kita butuh endurance, kadang kita butuh strength. Ya, speed masuknya di strength sih. Ini yang disebut biomechanical, biomekanis. Kemudian ada yang disebut dengan manipulatif. Ya. Manipulatif itu adalah berkaitan dengan masalah psikologi. Ya, bagaimana secara psikologi sehingga dia merasa senang. Ibaratnya itu manipulatif itu kalau sekarang hipnosis. Jadi Anda dihipnotis, Anda dibuat senang, rasanya damai, itu yang disebut manipulatif. Dalam pekerjaan ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan ini, kinesiologi, terutama buat pekerjaan-pekerjaan yang dengan tingkat stres yang tinggi. Kemudian ada yang disebut dengan environmental, lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu apa? Cahaya, kebisingan, suhu, pewarnaan, getaran, dan lain sebagainya. Anda bekerja di kantor, temboknya warna merah semua, Anda nggak nyaman. Ya, atau warnanya putih, tapi suhunya 35, wah Anda panas, nggak bisa kerja. Jadi, itu semua, suhu, kebisingan, itu semua merupakan bagian dari environment. Lingkungan kerja juga kita menentukan berapa yang paling pas. Ya, kelembaban juga masuk dari situ. Kognitif, pikiran. Banyak orang-orang yang karena pikiran tertentu dia punya lesutan energi. Ketika Anda berlari dalam suasana takut, Anda lebih cepat dibandingkan ketika Anda berlari dalam suasana yang biasa-biasa saja. Karena pikiran itu yang menjadi fokus. Nah, kemudian ergonomi juga berkaitan dengan masalah safety and health concern. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, tadi masalahnya sudah saya sebutkan. Terus kemudian juga masalah produktivitas serta kenyamanan. Nah, kemudian ini saya skip saja. Di antropometri saya sudah sampaikan. Karena berbeda-beda ukurannya, berbeda-beda itu ada dari usia, jenis kelamin, suku bangsa, ya, jenis pekerjaan, cacat tubuh, kemudian pakaian, apakah orang itu sedang hamil atau tidak, dan lain sebagainya. Dan ini penting untuk membuat area kerja, peralatan kerja, dan sebagainya. Oke? Nah, ini tadi antropometri. Kemudian di sini ada yang disebut dengan persentil. Ya, antropometri itu ada yang disebut dengan persentil. Maksudnya persentil itu apa? Ada persentil 1, ada persentil 99. Kurang lebihnya begini gampangannya. Kalau misalnya kita membuat tinggi kusen pintu atau tinggi pintu, itu kita pakai persentil 99. Artinya apa? Persentil 99 itu artinya 99% orang bisa masuk. Jadi kita nggak mungkin buat tinggi pintu yang pendek, tapi membuat tinggi pintu itu lebih bagus yang tinggi. Artinya 99% orang bisa masuk. Kalau gitu berapa meter Pak tingginya? Makanya pintu kita buat kira-kira 2,25 misalnya. Kok bukan 2 meter Pak? Ya 2 meter bisa, tapi kalau 2 meter di Amerika pemain-pemain basket itu tembus juga nggak bisa masuk. Harus jongkok dia, harus agak menundukkan kepala. Jadi bukan 99. Kalau 99 itu 99% orang bisa lewat tanpa ada hambatan. Tapi ya, kalau untuk sesuatu yang kecil, yang dicari itu kecilnya, kan dibalik. Persentilnya persentil kecil. Contohnya apa? Yang kecil itu. Nah, misalnya adalah kalau di kesehatan
mata. Lensa kontak. Ya, lensa kontak. Lensa kontak itu dibuat di persentil tinggi atau persentil kecil? Jawabannya persentil kecil. Karena kalau dibuat dalam persentil besar, orang-orang yang tubuh kecil nggak bisa pakai. Nah, dibuat dengan persentil kecil. Tapi kecilnya nggak satu ya, persentil 25. Gitu. Jadinya kira-kira orang yang besar matanya, bola matanya itu 25% paling kecil masih bisa pakai lensa kontak itu. Gitu ya. Karena kalau terlalu besar, kan hanya mata-matanya orang yang belok-belok yang bisa masuk. Gitu. Jadi itu tergantung jenis produknya yang di tangan. Kan? Itu mau ambil persentil berapa. Nah, tetapi kalau untuk perancangan mobil, tinggi jok mobil sampai ke kabin itu berapa supaya orang bisa masuk. Nah, jawabannya pakai persentil tinggi, rendah. Jawabannya persentil tinggi. Tapi kalau panjang kaki ke pedal, ya, panjang kaki ke pedal, jawabannya pakai persentil yang rendah. Jadi orang paling pendek masih sampai. Kalau orang panjang, Pak, tinggal dimundurin kursinya. Nah, jadinya itu yang disebut dengan antropometri. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kayak ini tadi ya, tinggi pintu pakai 99% orang. Jadi 99% orang bisa masuk, gitu kira-kira. Nah, kemudian ini contohnya antropometri, sebuah keyboard. Ya. Ini sebuah keyboard, kira-kira keyboard seperti apa yang bagus. Sekarang Anda lihat numpad nomor ini di keyboard. Antara keyboard komputer dan numpad yang ada di handphone kan berbeda. Kalau keyboard komputer 1, 2, 3-nya dari atas, dari bawah ke atas. Tapi kalau handphone dari atas ke bawah. Nah, itu mana yang lebih bagus menurut ergonomi? Anda bisa cek sendiri. Terus kenapa kok alat itu keyboard sekarang pakainya QWERTY? Kenapa kok yang di kiri atas huruf Q, bukan huruf A? Nah, itu bisa Anda lihat. Harusnya keyboard itu dibuat berdasarkan jari kita. Jari ini yang paling kuat untuk menekan adalah 2 jari tengah ini. Ini sama ini. Ya, yang paling kuat 3 atau malah mungkin 3 ini. Nah, jadi harusnya huruf-huruf yang paling banyak digunakan itu akan diketik oleh 3 huruf 3 jari ini. Logikanya. Karena 3 jari inilah yang paling sering untuk mengetik. Jadi harusnya huruf-huruf yang paling banyak digunakan itu harus berada pada posisi-posisi 3 jari itu. Anda bisa lihat dari buku-buku di kamus apa huruf A yang paling banyak dipakai. Kalau di Indonesia kan gampang huruf A yang paling banyak dipakai. Jadi harusnya huruf A itu ada di tangan kanan jari tengah. Tapi kenyataannya tidak, gitu kan? Kenapa? Karena keyboard itu bukan didesain oleh orang Indonesia, di mana orang Indonesia huruf yang paling banyak huruf A. Nah, orang Barat mungkin bukan huruf A yang paling banyak. Itu kita bisa ada studi tuh ergonomi keyboard yang menurut orang Indonesia tata letak hurufnya bagus bagaimana. Oke, nanti kita bisa lebih lanjut di mata kuliah itu ya. Lalu kenapa keyboard sekarang begitu bentuknya? Oke, nah bentuk mouse mana yang paling nyaman antara mouse yang begini, atau yang seperti tikus kebalik seperti sekarang itu, tikus mouse. Mana yang paling enak? Keyboard yang melengkung begini di tengahnya atau yang lurus seperti ini? Ya, kita nanti bisa studi itu ya, kira-kira begitu. Kalau ini namanya bukan mouse tapi trackpad, menggunakan di sini bola. Sekarang menggunakan inframerah. Mana yang lebih bagus? Nah, kemudian posisi komputer. Ini memang masih zaman dulu ya, masih komputer zaman dulu, layar tapi posisinya. Nah, mana yang bagus? Begitu letak keyboardnya dilihat. Apakah letak keyboard yang seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti itu? Kalau menurut ilmu ergonomi, yang paling bagus yang mana? Yang ini. Warna biru ini menunjukkan bahwa sudut ini tidak membuat tangan tepat pegang. Tapi kalau yang ini membuat tekukan-tekukan yang membuat tangan lebih cepat pegang. Tapi kenyataannya berapa persen sih orang yang mendesain keyboard seperti ini lokasinya? Oke, ya, contohnya. Nah, berikutnya tadi kita sudah bicara mengenai masalah kardiovaskuler atau endurance. Ini tujuannya adalah untuk menghitung
berapa lama periode istirahat dan bekerja kita. Ya. Semakin kita punya pekerjaan yang berat, maka semakin butuh istirahat lebih cepat dan periode istirahat yang lebih lama, yang disebut dengan work and recovery cycles. Ya, work and recovery cycles. Nah, kemudian ini untuk biomekanik masalah kekuatan, contohnya bagaimana cara kita mengangkat barang, posisinya bagaimana kita mengangkat barang yang bagus supaya tenaga yang dibutuhkan lebih kecil. Kemarin saya pernah cerita dulu mendorong atau menarik itu lebih kuat mendorong tapi lebih cepat menarik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian environmental, lingkungan kerja ya, seperti panas ini, suhu, pencahayaan, noise, kebisingan, vibrasi, getaran dan sebagainya. Oke. Nah, kognitif itu pikiran ya. Ya, kira-kira itu ya. Nah, kemudian ergonomi dalam dalam dunia kerja bisa diaplikasikan di mana? Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh perbaikan kualitas kerja, masalah ini ada tata cara kerja seterusnya. Ini adalah contoh ergonomi. Indikator perlunya ergonomi, produknya mutunya rendah, orang yang istirahatnya terlalu lama, pekerja tidak dapat memenuhi standar produksi, pekerja biasanya pergi dari tempat kerja, personal dan fatigue allowance terlalu tinggi. Fatigue allowance itu kelonggaran karena adanya kelelahan. Sering terjadi absensi. Output ini adalah beberapa hal ciri-ciri yang ini mengindikasikan bahwa itu perlu ada ergonomi yang harus diterapkan di tempat kita. Nah, kemudian beberapa contoh implementasinya itu adalah penerapan antropometri dalam penentuan work design atau dalam workstation design ya. Kemudian juga tadi saya sampaikan bagaimana cara mengangkat benda, manual lifting ya, yang bagus begitu dan seterusnya. Nah, ini contoh aplikasi ergonomi dalam dunia kerja, baik pekerjaan yang sifatnya sudah fully automated, semi automated atau yang masih purely manual. Ya. Nah, ini contoh Toyota Way ya, beberapa prinsip dari Toyota untuk continuous improvement. Jadi ada dua pilar utama dari Toyota yaitu continuous improvement and respect for people. Bagaimana terus berkembang dan tetap menghargai manusia. Nah, dengan tetap menghargai manusia ini, maka mereka berusaha menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan cara ergonomi dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang. Prinsipnya bagaimana? Ya. Selling price, harga jual, itu kan sama dengan biaya ditambah keuntungan. Oke? Misalnya, ya, biaya buat mobil 100 juta, tambah profit itu 20 juta jadi 120. Nah, biasanya orang untuk menaikkan keuntungan yang ditambahin profitnya. Tapi menurut Toyota ini nggak bagus karena tidak respect for people. Kalau respect for people yang dikurangi cost-nya. Sama-sama 120, tapi biaya produksinya jangan 100 dong, ditekan sampai 80 kalau bisa. Jadi keuntungannya tinggi, tetapi tidak harus menaikkan harga jual. Jadi mencapai keuntungan tanpa harus menaikkan harga jual. Mencapai keuntungan yang lebih tinggi dengan memangkas biaya produksi. Anda pikirkan itu konsepnya. Bagaimana kita meningkatkan keuntungan tidak dengan menaikkan harga jual, tapi dengan memangkas biaya produksi. Dengan cara meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya. Jadi cost reductions is absolute requirement to increase profit. Oke. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini ergonomi sederhana aja. Bekerja, begini posisi duduknya, lalu pakai kursi. Ini lebih bagus. Postur lebih ideal. Pasti dia lebih tidak capek dibanding seperti ini. Nah, ini juga posisi yang menurut safety nggak bagus ya. Apalagi begini, forklift, angkat lagi, ini juga nggak bagus dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Nah, oke, saya rasa untuk ergonomi itu, saya mau bertanya dulu. Kemarin setiap
kelas sudah mengumpulkan nama buat tugas belum ya? Nama-nama kelompok sudah dikumpulkan belum ya? Sudah ada di grup, Pak. Sudah ada di grup ya? Oke. Ya, baik. Malam ini saya akan posting tugas pertama kelompok di grup. Malam ini akan saya posting. Lalu saya mohon nanti dicermati tugasnya dan beberapa materi tambahan yang harus Anda pelajari dalam rangka untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, tugas kelompoknya nanti akan saya sampaikan malam ini. Mungkin itu dulu untuk materi kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya dong? Nama saya Muhammad Ahmad Fadila. Ini kok nggak ada ya. Speaker view. Oke, ya. Gimana, Mas? Tadi kan disebutin poin yang ini, Pak, yang manipulatif. Lalu tadi Bapak sempat nyinggung ada maksudnya beberapa perusahaan yang perlu menerapkan aspek manipulatif ini. Nah, Ya. itu contohnya kayak mana, Pak? Kurang paham soalnya. Oh, gini. Begini misalnya manipulatif itu. Manipulatif itu kan mempengaruhi sisi psikologisnya. Ya, mempengaruhi sisi psikologisnya. Misalnya begini, Anda pernah kan kita melihat suatu permainan simulasi manajer championship manager dalam sepak bola. Kalau kita bisa menang, saya akan beri bonus. Kira-kira orang yang tadinya capek dibilangin begitu, capeknya berkurang nggak? Maksudnya begitu, Mas, manipulatif itu. Padahal posisinya kan sebenarnya sama-sama capek. Ya enggak? Sebenarnya diberi bonus, nggak diberi bonus ya capek. Tapi kalau diiming-imingin, kamu kalau nanti ini menang, saya kasih bonus 2 juta per orang. Kalau bisa dapat medali emas di SEA Games ini, saya kasih bonus 100 juta per orang. Sebenarnya bonus nggak ada bonus, kemampuan orang itu sama. Tapi kemudian kenapa dengan adanya bonus itu orang bisa mencoba memaksimalkan kemampuannya. Itu yang disebut manipulatif secara mentally psikologis itu. Bukan berarti manipulatif itu merekayasa kayak genetika dibuat orang jadi kayak robot, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memanipulasi perasaan orang sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, misalnya, Mas, saya minta Anda kerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti proposal Anda goal, Anda akan saya tunjuk menjadi ketua proyeknya. Nah, itu kan memacu kinerja. Itu yang disebut manipulatif. Tetapi ada beberapa juga cara manipulatif itu yang sifatnya negatif. Itu begini, sampai kalian gagal lagi satu nih, saya kasih surat peringatan kedua. Yang artinya gaji kalian akan saya potong. Nah, sebenarnya tidak perlu pakai ancaman itu. Pekerjaan kita sudah bisa diduga hasilnya. Dan terkadang ancaman seperti itu pun tidak harus dilaksanakan akhirnya. Tapi itu merupakan semata-mata bentuk usaha perusahaan untuk memanipulasi semangat Anda supaya lebih sesuai dengan tujuannya. Ya kayak orang tua dengan anaknya. Mas, nanti kalau IP-nya bisa bagus dikasih hadiah ini. Ya, lalu kita belajar serius, ya kan? Padahal mungkin kalau IP kita nggak bagus juga, itu hadiah itu tetap dibelikan juga sama orang tua itu. Mas, kalau kamu nanti masuk di UIN, HP-nya tak ganti deh. Ganti apa ya? Maumu apa? Ya, jangan merek-merek India Cina deh, saya beliin HP merek Korea. Apa ya? Ya udah, Samsung A71, A72 kalau udah ada, belum ya. 71 deh. Anda semangat. Padahal mungkin kalau Anda nggak berhasil pun orang tua sudah melaksanakan mau membelikan itu. Tapi itu sengaja dibuat begitu supaya, paham ya maksudnya ya? Manipulasi itu begitu maksudnya, Mas. Jangan diartikan manipulasi itu kayak merekayasa sistematis atau bukan. Tapi supaya semangat kita secara psikologi itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan perusahaan. Itu
teman-teman psikologi yang banyak tahu caranya. Bisa dipahami ya, kira-kira Mas ya? Oke, Bisa, yang Pak. lain silakan. Manipulasi maksudnya itu, bukan dalam konteks negatif, kayak kita dokter jiwa manipulasi orang jadi kayak robot, bukan itu. Tapi kita membuat satu mekanisme supaya kinerja kita itu terpengaruh secara positif. Kalau bahasa kerennya moral kita naik, gitu. Oke, yang lain silakan. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Mas Syahrul. Ya. Syahrul. Ya, mata saya nggak begitu jelas. Silakan. Ini yang dimaksud dengan kognitif apa, Pak? Maksudnya gimana, Pak tuh? Apa? Kognitif apa? Yang mana? Setelah apa? Kognitif. Kan di situ ada strength, ada manipulatif. Oh, sebentar. Terus tuh apa namanya? Manipulatif mental. Ini kognitif. Ya. Kognitif. Itu maksudnya gimana? Ya. Kognitif itu pikiran, Mas. Ya. Kalau manipulatif tadi adalah perasaan, kalau kognitif itu pikiran. Nah, ada kan kalau dalam pelajaran itu adalah kompetisi kognitif itu pikiran. Pikiran itu artinya adalah bagaimana kita memberikan agar si karyawan itu memiliki pengetahuan yang memadai dan sama dengan yang diinginkan oleh pimpinannya. Jadi kognitif itu lebih kepada pelatihan sebenarnya, bahasa gampangnya. Memberikan tambahan pelatihan supaya dari sisi kognitif dia meningkat. Kognitif itu artinya pemikiran. Kita ingat bahwa kita itu bekerja, kalau kata orang Cina, itu harus dengan 4H atau 5H. H yang pertama itu adalah head. Head itu artinya otak, itu artinya thought, itu artinya adalah pikiran, logika, pengetahuan. Itu kognitif. Yang kedua bekerja itu dengan H yang kedua, yaitu heart. Heart itu apa? Hati. Hati itu yang tadi manipulatif. Harus ikhlas, harus senang, harus semangat. Jadi work with head, work with heart. Yang ketiga hands. Hands ini apa? Hands ini adalah afektif psikomotorik. Profesional, ego vertikal, bisa ngerjain macam-macam. Paham secara prakteknya. Ini yang disebut work with hands. Heart, head, hands. Terus yang keempat, H yang keempat apa? Nah, ini kalau orang Cina yang keempat itu adalah hoki, keberuntungan. Tapi kalau dalam orang Islam yang ngomongnya yang keempat ini bukan hoki, tapi adalah kepasrahan kita kepada yang di atas. Karena kita sudah punya pengetahuan, aspek kognitif yang bagus, aspek keikhlasan afektif yang bagus, psikomotor yang bagus, tetap belum tentu berhasil kalau yang di atas belum berkehendak. Aspek itulah yang kemudian kita terjemahkan, gitu ya. Jadi maksudnya kognitif itu adalah pikiran, pengetahuan. Kalau manipulatif itu psikologis. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau dalam ilmu ekonomi itu tingkat keseriusan seseorang bisa dihitung nggak ya, Pak? Tingkat apa? Keseriusan. Tingkat keseriusan bisa didekati, tidak bisa dihitung karena nggak ada satuannya tingkat keseriusan itu. Cara mendekatinya bagaimana? Orang dikatakan serius itu apabila dia mau memberikan apa yang terbaik yang dia biasa lakukan. Dan orang itu dalam bekerja biasanya pernah memberikan sesuatu yang terbaik yang dia bisa. Nah, kita melihat bagaimana konsistensinya. Nah, biasanya orang itu kalau dia konsisten dan hasilnya seragam seperti itu kita bisa bilang bahwa memang seperti itu tingkat kemampuannya. Tetapi kalau orang ini pernah memberikan suatu pekerjaan dengan hasil yang sangat baik, tapi kemudian dia sering tidak stabil, kita bilang tidak serius. Jadi kalau dinilai tidak bisa, tapi bisa diukur dengan grafik.
Grafiknya apa? Makanya dalam teknik industri nanti ada bidang yang disebut dengan IT, Industrial Engineer, di pabrik. Kalau Anda pertama kali kerja, Anda akan membawa stopwatch dan map. Bukan map, sorry, meja yang digantung itu kayak papan kalau Anda mau ujian. Papan klip gitu digantung sama stopwatch, kerjaannya ngukurin pekerja. Anda sampling pekerja itu, yang terutama yang masih pekerjaannya bukan otomatis, yang bisa diukur waktunya pakai stopwatch. Itu tugasnya ngukur begitu aja. Tujuannya apa? Nanti Anda akan membuat grafik. Setiap operator itu performance-nya dari waktu ke waktu seperti apa. Bisa Anda ukur langsung, bisa dipadukan dengan CCTV. Biasanya lebih bagus kalau diukur langsung. Kalau Anda nungguin operator di depannya ada Anda, kalau stop, dia pasti bekerjanya lebih cepat. Ya enggak? Ada yang ngontrol nih, ada yang sidak, dia lebih cepat. Jadi supaya semuanya lebih serius, sidaknya dipermudah. Itu manipulatif juga perasaan. Tapi kita bilang tidak akan ada sidak, tapi ada CCTV. Ya, kita lihat sekarang nggak pernah datang, tapi pakai CCTV. Kalau ada yang nganggur dibilangin, Bapak pekerja nomor 52, tolong Pak, jangan kebanyakan nganggur Pak, itu dikerjain CCTV. Pak, kalau gitu kayak robot Pak. Bukan kayak robot, kita ada yang disebut allowance. Nanti ada masanya kita belajar allowance. Allowance itu apa? Kelonggaran. Dalam bekerja pun ada allowance dalam teknik industri. Allowance itu karena apa? Yang pertama adalah personal allowance. Kelonggaran karena kebutuhan pribadi. Apa itu? Sekadar minum, makan, kebutuhan ke kamar kecil, mungkin bisa capek pegel mulet 1-2 kali atau apa, itu kita perbolehkan. Ada yang disebut personal allowance. Yang kedua yang disebut dengan fatigue allowance. Fatigue itu kelelahan fisik. Kalau kelelahan fisik, dia bisa dikasih waktu istirahat. Jadi kalau Anda bekerja jam kerjanya 8 jam, tidak mungkin Anda bekerja 100% 8 jam. Ya, nah. Pasti ada allowance. Yang harus kita garis bawahi itu memastikan semuanya jangan allowance-nya itu melebihi batas gitu loh. Bukan berarti nggak ada allowance dolim. Pak izin sholat, ya dibolehkan karena ada itu personal allowance namanya. Tapi kan nggak perlu sholat itu 1 jam. Kalau asar izin Pak 1 jam, habis dong waktunya. Ya kan? Itu yang disebut personal allowance. Jadi jangan khawatir, itu ada ilmunya. Allowance itu dihitung. Jadi biasanya yang wajar itu, dalam 1 hari itu kita hanya bekerja 85% dari jam maksimal. Di luar istirahat siang. Di luar istirahat siang. Jadi ada 15% allowance. Bisa dilihat kalau 8 jam, 15%-nya kurang lebih 1 jam. 1 jam itu kan cukup. Itu di luar istirahat siang, ya. Maksudnya cukup buat sekedar say hello sama teman-temannya, ya gimana, minum dulu ya sebentar, apa cukup gitu loh. Jadi kalau orang masih bekerja dalam konteks allowance itu nggak masalah. Yang kita cermati itu misalkan orang yang 30% di atas allowance, jadi yang dikasih teguran yang begitu. Ya kalau lebih-lebih dikit masih kita toleransi juga. Gitu ya, jadi intinya keseriusan itu kalau diukur satuannya nggak ada, tapi kita bisa cermati apakah orang ini serius apa enggak. Seperti kalau ada lihat pemain bola lah, dia sebenarnya pemain bola yang bagus, cuman dia nggak serius, jadinya nggak bisa jadi bintang. Kita paham kan? Walaupun diukurnya gimana? Ya diukurnya itu bahwa ada satu saat dia main serius sekali, bagus banget. Tapi sebagian besar performance-nya nggak menunjukkan itu. Nah itu dengan grafik, nanti Anda lihat grafiknya. Tapi orang tahu-tahu grafiknya menurun. Kita dekati, kenapa kamu sekarang menurun? Ada masalah apa? Nah, kita ada masalah bukan dilihat dari wajahnya, dari penampilannya, tapi kok tahu-tahu grafiknya nggak wajar, nggak kayak biasanya. Kita dekati ada problem apa? Yang mungkin dia sendiri nggak paham. Mungkin dia sendiri nggak paham. Contoh, seorang atlet ketika dia punya gula darahnya tinggi, naik sedikit, dia akan lebih cepat lelah. Dia tidak merasakan dia lebih cepat lelah. Itu baru kelihatan kalau dihitung dari grafiknya. Misalkan dia pemain bola, kalau di Amerika udah biasa ya, rata-rata pemain bola itu lari berapa kilo dalam 45 menit kali 2 itu lari berapa kilo di lapangan. Tapi kok dalam beberapa pertandingan terakhir, dia ini larinya 30% di bawah biasanya. Paham ya maksudnya ya? Nah kita cek, mungkin dia nggak sadar karena dicek, gulanya agak tinggi. Nah, tapi dari data itu, ini yang disebut dengan
pentingnya data statistik yang disebut SPC, Statistical Process Control, pengendalian kualitas berdasarkan statistik. Ya, oke, yang lain terakhir mungkin ya. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Ahmad Sauki, izin bertanya. Ya. Yang namanya ergonomi itu kan penting saat pekerja itu melakukan tugasnya kan ya, Pak? Ya. Nah, terus kan kalau mereka terlalu nyaman dengan apa namanya ya, ergonomisan itu kan mempengaruhi kinerja mereka. Nah, itu apakah ada dasar-dasar ergonomi supaya ya kinerja mereka itu nggak terlalu santai gitu loh, Pak. Ibaratkan kayak orang di kantor kan, desainnya itu bisa buat mereka ngantuk kayak gimana itu, Pak. Ada. Memang begitu, Mas. Jadi ergonomi itu memadukan tujuan semuanya. Tidak hanya nyamannya, yang penting itu produktivitas kerja. Gitu ya. Jadi parameter utamanya bukan nyaman, tapi produktivitas kerja. Nah, biasanya umumnya lokasi pekerjaan yang lebih nyaman, produktivitas kerjanya akan lebih baik. Kan begitu. Anda bekerja di tempat yang panas sama ada semriwing AC 24 derajat Celcius. Logikanya produktivitasnya lebih tinggi yang di tempat AC. Ya, logikanya. Tapi kalau sudah ada AC, kursinya empuk, semi tidur bener kan gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Karena tujuan ergonomi itu adalah nyaman, tapi dalam konteks untuk kinerja yang produktif. Makanya, ini ada makanya. Kalau Anda lihat di pabrik-pabrik yang banyak mesin dan banyak debris. Debris itu debu-debu dari mesin, misalkan pemotongan kayu itu kan banyak debu-debu dari bekas pemotongannya. Pabrik tekstil gitu kan. Makanya pabriknya nggak bisa dikasih AC. Karena berbahaya kalau dikasih AC. Debu-debu itu akan ke sirkulasi udara dan akan meracuni pernapasan. Makanya akhirnya dibuat ceilingnya tinggi, lalu asapnya lagi. Udara yang di dalam akan di-exhaust, ditarik keluar pakai mesin. Dan operatornya Anda lihat, duduknya itu nggak duduk, semi berdiri. Satu kaki duduk kayak kursi di bar. Kursi tapi tinggi, jadinya separuh bokongnya duduk, separuh kakinya berdiri. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tidak capek, tapi nggak bisa ngantuk. Gitu. Karena kalau ngantuk, tidur dia. Enak itu kan tidur kan, tapi ngantuk. Nah, tapi kalau dia berdiri tanpa ada kursi penyangga itu, kan capek. Jadi ada kursi tapi nyangga aja separuh. Nanti kalau capek ganti bokong yang kanan duduk. Ganti lagi bokong yang kiri yang duduk. Begitu. Memang dibuat begitu. Dan biasanya kursinya nggak dikasih sandaran. Nah, itu ergonomisnya begitu. Juga sama. Kenapa teller bank? Nah, kan begitu. Posisi duduknya tingginya berbeda dengan konsumen. Itu adalah alasan berpikirnya. Pasti lebih tinggi. Karena kalau lebih rendah, maka pegawai bank ini harus berdiri terus melayani konsumennya supaya bisa melihat wajahnya. Ya, begitu. Jadi yang disebut ergonomis, betul memang nyaman, tapi bukan super nyaman, bukan. Jadi perpaduan titik temu yang nyaman, tapi dalam konteks untuk meningkatkan produktivitas. Gitu ya, Mas ya. Ada lagi? Minggu depan kita akan ada kuliah 2 kali, ya. Tapi nanti saya sampaikan jamnya, karena kita harus mengejar yang kemarin kosong. Ada lagi? Akhir? Baik, kalau tidak ada, sementara saya cukupkan. Jadi nanti malam dipantau grupnya, akan ada tugas pertama secara kelompok, gitu ya. Dan minggu depan kita akan adakan kuliah 2 kali, yang satu tetap pada harinya, yaitu pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu, yang satu lagi mungkin sekitar hari ini, karena kayaknya sore-sore begini banyak kosongnya. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampaikan sama teman-teman, nanti saya akan upload videonya bagi yang belum sempat hadir. Untuk presensi, pokoknya selama daring nggak usah khawatir, nanti saya yang absenkan. Selama pas kuliahnya daring, maka presensi saya anggap semuanya masuk, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk masalah presensi. Yang penting Anda dapat ilmunya. Kalau memang waktunya nggak bisa, yang penting sudah saya upload, Anda bisa akses video itu kapan saja.
Begitu ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi